Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia dengan NIM Q1A11911 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Ekstrak Bunga Telang atau Clitoria ternatea sebagai pewarna alami dalam produksi nata de coco terhadap karakteristik organoleptik, nilai gizi, dan antioksidan, di bawah bimbingan Prof. Dr. Insinyur Haji Ansyarullah selaku pembimbing 1 dan RH Fitri Faradila STP MSc PhD selaku pembimbing 2. Penelitian ini dilatar belakangi oleh limbah air kelapa yang kerap kali kurang dimaksimalkan oleh masyarakat, ternyata dapat menghasilkan berbagai produk untuk meningkatkan nilai ekonomi dari air kelapa. Salah satunya adalah nata de coco. Nata de coco merupakan produk pangan yang bahan dasarnya dari air kelapa yang kemudian difermentasi oleh bakteri Xylinum. Bentuk dari nata de coco gel dan berwarna putih. Peningkatan kualitas nata de coco dengan penambahan pewarna alami dapat membuat menjadi produknya lebih menarik. Salah satu penggunaan pigmen pewarna alami yaitu bunga telang. Penambahan ekstrak bunga telang ke dalam nata de coco merupakan produk fermentasi yang bertujuan untuk menambah nilai tambah produk sehingga dapat menjadi sumber antioksidan yang baik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan ekstrak bunga telang sebagai pewarna alami terhadap ketebalan dan karakteristik organoleptik pada produk nata de coco. Yang kedua, bagaimana perbandingan aktivitas antioksidan dan nilai gizi nata de coco dengan ekstrak bunga telang terbaik dibandingkan nata de coco tanpa ekstrak bunga telang. Adapun tujuan dalam penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan ekstrak bunga telang sebagai pewarna alami terhadap ketebalan dan karakteristik organoleptik pada produk nata de coco. Yang kedua, untuk membandingkan aktivitas antioksidan dan nilai gizi nata de coco dengan ekstrak bunga telang terbaik dibandingkan nata de coco tanpa ekstrak bunga telang. Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai bahan informasi mengenai pengaruh penggunaan ekstrak bunga telang pada nata de coco terhadap ketebalan dan karakteristik organoleptik. Yang kedua, sebagai bahan informasi mengenai pengaruh perbandingan aktivitas antioksidan dan nilai gizi terpilih ekstrak bunga telang sebagai pewarna alami pada produk nata de coco, dan dapat memperluas wawasan atau menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Adapun deskripsi teori dalam penelitian ini yaitu kelapa, air kelapa, bunga telang, nata de coco, uji organoleptik yang meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur, analisis nilai gizi, analisis aktivitas antioksidan, ketebalan nata, kerangka pikir penelitian, dan hipotesis. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu air kelapa yang merupakan limbah akan dimanfaatkan menjadi nata de coco. Masalahnya, warna yang kurang menarik pada nata de coco akan diberikan solusi dengan penambahan pewarna alami, sehingga menghasilkan nata dengan ekstrak bunga telang. Kemudian akan dilakukan analisis organoleptik, nilai gizi, dan analisis antioksidan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yang pertama, terdapat pengaruh penggunaan ekstrak bunga telang sebagai pewarna alami terhadap ketebalan dan karakteristik organoleptik pada produk nata de coco. Yang kedua, terdapat perbedaan aktivitas antioksidan dan nilai gizi nata de coco dengan ekstrak bunga telang terbaik dibandingkan nata de coco tanpa ekstrak bunga telang. Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pangan, Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan Oktober sampai selesai. Adapun bahan dan alat dalam penelitian ini terdiri atas bahan pengolahan dan bahan analisis. Bahan pengolahan meliputi air kelapa, bunga telang, bahan tambahan antara lain nanas,
starter, ZA food grade, gula pasir, dan asam cuka. Adapun bahan analisis meliputi Aquades, NaOH, H2SO4, metanol, dan larutan DPPH. Adapun alat pengolahan meliputi botol kaca, nampan, panci, koran, autoklaf, stopwatch, karet gelang, blender, kompor, gelas ukur 50 ml, sendok, pengaduk, gelas ukur 100 ml, pisau, bunsen, korek api, plastik tahan panas, dan timbangan digital. Adapun alat analisis meliputi kaliper, Erlenmeyer, cawan Petri, oven, timbangan analitik, spektrofotometer, dan alat desikator. Penelitian ini terdiri atas 2 tahap. Tahap pertama akan dilakukan rancangan acak lengkap dengan 6 perlakuan sebagai berikut. E0 0% ekstrak bunga telang dan 100% air kelapa. N1 5% bunga telang, 95% air kelapa. N2 10% ekstrak bunga telang dan 90% air kelapa. N3 15% ekstrak bunga telang dan 85% air kelapa. N4 20% ekstrak bunga telang dan 80% air kelapa. N5 25% ekstrak bunga telang dan 75% air kelapa. Selanjutnya akan dilakukan uji organoleptik sehingga dihasilkan perlakuan terpilih. Pada tahap kedua, perlakuan terpilih bersama kontrol akan dianalisis nilai gizi dan analisis antioksidan. Selanjutnya, pengujian tersebut dilakukan dengan 3 kali ulangan. Adapun prosedur penelitian yaitu bunga telang dilakukan pembuatan ekstrak bunga telang sehingga menghasilkan ekstrak bunga telang. Air kelapa bersama ekstrak bunga telang dilakukan fermentasi sehingga menghasilkan nata de coco dengan ekstrak bunga telang yang kemudian akan dianalisis ketebalan dan diuji organoleptik yang meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Dari hasil uji organoleptik didapatkan nata de coco dengan ekstrak bunga telang terpilih yang kemudian akan dianalisis nilai gizinya yang meliputi kadar air dan kadar serat dan dianalisis antioksidan. Adapun variabel pengamatan dalam penelitian ini yaitu analisis organoleptik menggunakan uji hedonik dan uji deskriptif. Selanjutnya analisis nilai gizi menggunakan kadar air dengan metode termografimetri dan kadar serat kasar menggunakan metode gravimetri. Kemudian analisis aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH. Analisis data dalam penelitian ini yaitu data hasil organoleptik, ketebalan, dan bobot dianalisis dengan menggunakan sidik ragam atau ANOVA. Hasil analisis data yang diperoleh dari penilaian organoleptik apabila berpengaruh nyata terhadap variabel pengamatan dilakukan dengan uji DMRT pada taraf kepercayaan 95%, sedangkan untuk pengujian perlakuan terbaik dibandingkan dengan kontrol dilakukan menggunakan uji T. Itulah hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.